teman-teman semua, dan selamat sore tentunya buat adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan. Sungguh luar biasa, boleh dipakai Tuhan dalam pelayanan. Tentu doa dan harapan kita sebagai orang tua, lagi sebagai gembala, biar kiranya tetap dipakai Tuhan dengan rendah hati, dan tetap menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan melalui teman-teman lewat acara ini mempercayakan saya untuk melayani kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya dan saudara mari kita langsung saja melihat firman Tuhan. Saya akan ambil dalam 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang ke-18 sampai pada ayatnya yang ke-25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tetapi ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan, saya berdoa dan terus berharap tentu lewat firman Allah ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dimotivasi dengan kebenaran firman Tuhan. Sore ini saya dan saudara kita akan melihat tema penderitaan. Memang ketika berbicara penderitaan ini adalah satu hal yang nggak enak ya. Tidak enak. Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui kesempatan sore hari ini kita akan melihat penderitaan Kristus sebagai teladan. Saudara-saudara, memang siapa dalam dunia ini yang mau ya menderita. Dan saudara, kalau kita melihat di sini, apalagi dalam ayat yang kita telah baca, khususnya di ayatnya yang ke-19, penderitaan yang kita alami atau penderitaan yang kita tanggung yang seharusnya kita tidak tanggung. Ya. Jadi ini berbicara satu penderitaan yang seharusnya kita tidak tanggung. Tidak harus kita yang menanggung penderitaan ini. Tapi kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-20 di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa, tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Tapi yang saya ingin katakan di sini adalah penderitaan yang ingin saya sampaikan di sini adalah penderitaan dalam soal berbuat baik.
Jadi saya ingin katakan bahwa rupanya kalau melalui ayat ini, penderitaan itu di sini dikatakan disejajarkan dengan berbuat baik. Nah, kenapa orang berbuat baik itu disejajarkan dengan penderitaan? Saya mempelajari bahwa ternyata memang kecenderungan kita manusia, kita lebih memilih untuk tidak suka berbuat baik. Nah, itu sebabnya dikatakan berbuat baik itu ibarat kita atau disejajarkan dengan penderitaan. Jadi penderitaan yang saya maksudkan di sini bukanlah penderitaan yang ada kaitannya dengan kehidupan ekonomimu, kehidupan dengan keuanganmu. Saya berikan contoh ya, misalnya kita berhutang gitu ya. Namanya kita berhutang tentu ya kita harus mengembalikan hutang itu. Kita harus membayar, atau dengan kata lain itu adalah tanggungan kita. Itu harus kita kembalikan. Tapi ini yang berbicara penderitaan, kita berbuat baik adalah sesuatu yang sebenarnya tidak harus kita tanggung. Nah, itu sebabnya ketika kita menerima penderitaan ini, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Ya, menanggung penderitaan ini dengan ikhlas. Karena kita tahu bahwa penderitaan ini, kalau kita melihat lewat firman Tuhan yang akan kita bahas pada sore hari ini, di sini dikatakan penderitaan itu disejajarkan dengan berbuat baik. Atau berbuat baik itu disejajarkan dengan penderitaan. Nah, mari kita akan melihat melalui kebenaran firman Tuhan ini dalam ayatnya yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi sekali lagi bahwa penderitaan yang kita lihat dalam hal ini adalah penderitaan yang dikaitkan atau disejajarkan dengan berbuat baik. Nah, di sini kalau berbicara berbuat baik, kalau kita mengikuti contoh atau teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan baik yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah seperti apa yang dicontohkan oleh Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan di sini. Ayat 22 di sini dikatakan, dalam penderitaan ia tidak berbuat dosa. Jadi berbuat baik di sini adalah sekalipun kita menderita, kita tidak berbuat dosa. Sekalipun dalam penderitaan, tidak ada tipu daya keluar dari mulut kita. Dan sekalipun kita mengalami yang namanya penderitaan, ayat yang ke-22 di sana dikatakan, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saya ingin sedikit berbicara mengenai kehidupan kami. Ya, saya saat ini dipercayakan oleh Tuhan sudah kurang lebih 5 tahun melayani di Kota Tomohon, tepatnya di Kelurahan Taratara 2. Dan kami dari keluarga Maukarlapian, istri saya itu angkatan 46, ya, angkatan 46.
Ia pernah berpraktek di Surabaya di tempatnya Om Nok Manding. Dan awal kami ditempatkan dalam pelayanan ini, kami mengalami resolusi atau penolakan. Ya, siapa yang tidak sakit ya, yang tidak mengalami penderitaan dengan kejadian ini. Tapi saya mulai disadarkan dengan penderitaan ini bahwa justru dengan adanya apa yang saya alami ini, saya semakin diyakinkan bahwa saya di sini bukan oleh karena kemauan saya. Saya menyampaikan firman Tuhan ini langsung dari tempat pelayanan kami. Di belakang saya itu adalah mimbar kami. Ya, inilah gereja kami yang kami layani. Jadi waktu kami mengalami ini, justru dengan ini kami mulai menerima satu kekuatan Tuhan bahwa sesungguhnya bahwa kami di sini bukan hanya kemauan kami sendiri, tapi ini merupakan panggilan Tuhan. Ini merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Nah, itu sebabnya kami tidak putus asa, kami terus berdoa, kami terus berjuang, dan kami tetap mengimani bahwa Allah yang kami imani, Allah yang kami layani adalah Allah yang berkuasa, adalah Allah yang hidup. 1 tahun kami beribadah di tempat jemaat yang istilah orang Manado bilang masih rumah bulu pitate. Tapi selama 1 tahun itu kami juga berjuang untuk cari tempat. Kami bangun rumah atau kami bangun tempat ibadah ini. Ya, kami bangun ini tempat ini dan puji Tuhan 1 tahun kemudian sebelum kami melaksanakan ibadah perdana di sini, saya mengalami sakit dan saya divonis oleh dokter. Saya mengalami penyakit paru-paru basah. Dan mau nak mau saya harus disedot ya, di belakang harus disedot. Tapi waktu saya mengalami vonis dokter, ya memang saya agak down ya. Tapi saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya sedang melayani Tuhan. Saya sedang membangun tempat ibadah. Saya bilang Tuhan tolong saya, bukakan jalan dan saya menyerahkan semua ini kepada Tuhan. Akhirnya hari di mana saya divonis dokter harus disedot atau dioperasi, hari itu juga saya beriman, Tuhan saya mau pulang. Waktu saya sampaikan ini maksud ke dokter, dokter sampai stetoskopnya langsung, oh tidak apa-apa Pak, tapi kami tidak bertanggung jawab. Iya memang Bapak tidak bertanggung jawab. Akhirnya saya pulang, apa yang saya lakukan di rumah, saya menghubungi teman-teman yang ada di sekitar, hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar tempat kami. Dan pada akhirnya mereka datang, ada yang datang pagi, ada yang datang siang, sore dan malam. Dan inilah yang menjadi kekuatan saya. Mereka berdoa, ada yang berdoa puasa, dan puji Tuhan. Sampai hari ini sudah lebih 5 tahun. Saya tidak dioperasi, saya sehat, saya kuat. Dan waktu di resolusi pun kami harus berhubungan dengan kepolisian, TNI, ya, pemerintah. Ya. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya kami juga harus dipanggil, menghadap. Padahal saudara ya, kalau mau pikir ini masih di Sulawesi Utara, ya, apalagi kota Tomohon. Tapi inilah yang kami alami. Jadi saudara-saudara yang ada di Pulau Jawa, yang ada di luar Sulut, tidak usah takut ya. Di Tomohon saja kita bisa alami ini, apalagi di luar. Tapi jangan takut, kita melayani Tuhan yang besar. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kita percaya penderitaan kita zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang dipersiapkan oleh Tuhan kepada kita. Oh, tetap semangat. Kita percaya apapun yang terjadi, kita harus hanya bisa berdoa, kita hanya bisa bersyukur, kita hanya bisa pasrah, kita hanya bisa berdoa, dan tentu kita hanya bisa memberkati. Sebab kita percaya dimanapun Tuhan bawa kita, semua adalah tujuan Tuhan, supaya kehendaknya yang jadi, supaya di mana kita berada, di situ kita jadi berkat. Di mana kita ada, di situ kita menjadi contoh, kita menjadi teladan, kita menjadi kesaksian, dan banyak orang diberkati. Saya percaya saudara, saya bisa membangun ini tahun lalu. Jadi sekitar 3-4 tahun lalu. Justru sudah saat dalam keadaan COVID. Dan dana yang kami dapatkan, kami tidak tahu dari orang yang
tidak tahu atau dari orang yang tidak kami kenal. Tapi itulah memang belum 100% masih seperti ini. Tapi saya sangat bersyukur karena saya yakin semua jadi oleh karena kehendak Tuhan. Saya tetap semangat. Saya percaya di sini ada berkat Tuhan, di sini ada lawatan Tuhan, di sini ada keselamatan. Saudara-saudara, saya punya anak 2. Saya tidak tahu Howard mengikutinya ini atau tidak. Dia sudah masuk SMA kelas 2, anak saya yang perempuan, dia masih SMP kelas 1, tapi yang satu main keyboard, yang laki-laki, yang satu pegang LCD, ya. Pegang LCD. Jadi dua-dua melayani Tuhan. Tentu kami sebagai gembala, ya mereka sukses ya dalam apa yang mereka cita-citakan. Tapi dari hati kecil kami, ya tidak lain tentu kami hanya rindu ada anak-anak gembala yang melayani, membantu orang tua, dan tentu lebih daripada itu mereka bisa sekolah Alkitab, ya. Makanya saya bilang, ya kamu bergaulnya, ya bergaul dengan baik, ya. Makanya saya anjurkan dia ikut acara ini supaya lihat, ya. Saya lihat tadi masih SD, ya sudah bisa SMP, apalagi ini sudah SMA, ya. Makanya saya terdorong sekali, ya, karena memang saya diberkati sekali ya dengan pelayanan-pelayanan yang anak-anak yang luar biasa. Nah, puji Tuhan. Jadi Tuhan mau kita dalam keadaan apapun, termasuk saat kita sedang mengalami penderitaan, masa sulit dan masa sukar, kita jangan sampai berbuat dosa. Kita jangan sampai hidup dalam dosa. Jangan sampai ada perkataan tipu daya. Ada satu perkataan ucapan yang tidak menjadi berkat. Mari kita mau menjadi berkat dimanapun. Kita percaya apapun yang terjadi, semua atas kehendak Tuhan, semua atas seizin Tuhan, dan semua atas sepengetahuan Tuhan. Kita percaya di balik semua itu ada Tuhan yang sedang melakukan bagiannya, dan dia pasti akan memberkati kita semua. Saya percaya bahwa ada banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita hadapi di dunia ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa percayakan saja. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saya katakan kesaksian kami dalam pelayanan. Orang sedang berteriak, tidak ada pekerjaan, tidak ada makan minum di rumah. Karena COVID yang sedang mereka alami, yang sedang melanda dunia saat ini. Tapi saya mau beritahu, kami bisa membangun tempat ini justru di saat COVID. Bahkan saya percaya, ke depan pun apa saja, apapun yang akan terjadi ke depan, Tuhan mampu menolong kita. Tuhan sanggup memelihara kita. Sekarang ini tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain mari kita melayani Tuhan. Mari kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Mari kita menyenangkan Tuhan. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dunia ini memang adalah dunia penderitaan. Dunia ini adalah dunia pergumulan. Dunia ini adalah tempatnya masalah. Tapi saya yakin dan saya percaya, orang benar, orang percaya, orang yang melayani Tuhan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Saya bisa berkata begini, saya berani menyampaikan karena ini yang aku alami. Saya tidak berbicara dari kesaksian orang. Saya sampaikan ini apa yang saya alami. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi ke depan, sekalipun kita harus mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan, mari kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita tetap hidup sesuai firman Tuhan. Mari kita tetap hidup sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, kita melihat dalam ayatnya yang terakhir dalam pasal 2 1 Petrus ini. Ayatnya yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita melihat di sini berkat apa
kalau kita ikut penderitaan Tuhan? Berkat apa kalau kita mengalami penderitaan atas seizin Tuhan? Karena diluaskan oleh Tuhan kita alami. Karena diluaskan Tuhan kita hadapi. Ayat 25 di sini dikatakan, kita akan dipelihara. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu bahasa tetesan air mata kita. Dia tahu penderitaan yang sedang kita hadapi. Dia tahu apa yang sedang kita gumuli. Itu yang saya nikmati saat ini. Kita sebagai GPDI melayani tidak berharapkan adanya upah. Kita melayani dengan tulus. Kita melayani dengan hati. Kita memberi yang terbaik. Yang kita tahu adalah bahwa Tuhan pelihara kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia selalu tahu persis kebutuhan hamba-hambanya. Dia tahu kebutuhan gembalanya. Dia tahu kebutuhan kita semua. Nah, itu sebabnya saya mau berkata, tetap hidup dalam kebenaran. Apapun yang yang kita alami dalam hidup. Natal baru-baru saya dihubungi. Ada beberapa gembala. Kami semua mendapatkan, ya katakanlah berkat Natal. Dan kami diminta untuk bisa memberikan ucapan terima kasih melalui video. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seorang anak Tuhan dari Bandung yang memberikan kami uang. Dia katakan pakai video supaya bila dia lihat video itu dan ambil posisinya, lokasinya di gereja seperti ini, ya, maka siapa tahu ibunya tergerak, ya, dia tergerak membantu pelayanan. Dan puji Tuhan, beberapa bulan kemudian kami tidak sangka ibu ini menelpon kami. Dia bilang, saya punya 30 juta, tapi saya ingin bagi ini kepada 2 gembala. Jadi saudara, saya mendapatkan 15 juta dan gembala yang satu, saya tidak tahu siapa, mendapatkan 15 juta. Dan puji Tuhan, saya boleh mempergunakan dana itu untuk tehel gereja ini. Jadi dalam masa apapun, dalam situasi kondisi apapun, saya hanya percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tidak akan biarkan kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang bertanggung jawab. Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. Saya percaya kita sedang menikmati berkat Tuhan hari ini. Kita sedang menikmati kasih Tuhan. Kita tetap berdoa buat rekan, teman, sahabat kita yang saat ini tidak bisa mengikuti. Karena kondisi dan keadaan, ya. Kami di Tara-Tara, di Tomohon, 2 minggu, ya hari Minggu kemarin kami beribadah. Tapi 2 minggu yang waktu sebelum minggu ini, tidak bisa beribadah. Karena COVID, ya. Tapi puji Tuhan, selama COVID, jemaat kami semua sehat. Kami juga keluarga, suami, istri sehat, anak-anak sehat. Dan semua oleh karena kehendak Tuhan kami ada sampai hari ini. Ebenezer, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat semua, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan Tuhan pasti tetap akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat kepercayaan yang diberikan kepada kami. Inilah firman Allah yang dapat kami bagikan pada sore hari ini. Dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kembali kepada host yang ada. Terima kasih. Puji nama Tuhan, firman yang sangat memberkati kita semua. Terima kasih Om Royke sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Dan apakah ada yang baru bergabung? Kalau ada boleh perkenalkan dirinya ya teman-teman. Mungkin Kak Michelle.